Halo Sobat Kabaroto, balik lagi di Kabaroto YouTube channel. Kali ini kita punya kesempatan spesial untuk mereview salah satu motor dari PT Cakra Motorsports Indonesia atau Ducati Indonesia, yakni Ducati Panigale V2. Mau tahu seperti apa detailnya? Simak terus Kabaroto YouTube channel. Nah, seperti yang udah kita janjikan tadi, kita bakal mereview Ducati Panigale V2. Nah, di sini nggak banyak fiturnya seperti kakak-kakaknya, seperti multistrada gitu-gitu ya. Dia kan karena adventure. Kalau ini pure race bike, jadi memang track use lah, tapi masih street legal. Bagian desainnya ya, yang benar-benar mencolok adalah desain khas Itali. Dimana sebelumnya Ducati Panigale itu lebih banyak aksen-aksen membulat ya, seperti bagian front fascia, terus buritan tuh, bagian tailnya. Sekarang sudah banyak mengadopsi aksen yang lebih tajam. Dia meniru kakaknya Ducati V4. Dia sudah mengadopsi bodi dengan desain yang lebih baru dari tahun 2018 ya terakhir. Seperti kita bisa lihat, lampu depannya sudah memakai full LED dengan lampu dekat dan lampu jauhnya. Terus di lampu belakangnya juga sudah memakai LED. Dia membentuk seperti shark fin gitu, sirip hiu. Di sini ada untuk lubang udaranya, lubang angin agar aerodinamis. Dari depan ke belakang memang dia dimensinya lebih compact daripada motor-motor sekelasnya. Superbike ya, kita bisa kategorikan ini sebagai superbike. Dia lebih ramping, penampilannya seperti motor-motor dengan kapasitas mesin 250 cc, tapi dia 955 cc. Jadi selain bodi, ada beberapa perubahan di fitur juga. Nah, tampilannya juga sudah mengadopsi Ducati versi terbaru, yaitu layar TFT. Di sini di handle kirinya sudah ada mode untuk pengaturan settings. Jadi kita di sini bisa menggunakan toggle atas bawah. Ini ada setting menu, ada total trip kita, terus ada average fuel consumption, terus ada temperatur udara sama settingan. Nah, kita bisa melihat riding mode kita di sini. Sebenarnya tidak usah masuk ke bagian menu ya, karena kita untuk menuju riding mode itu dari tampilan utama bisa langsung ke mode di sini. Tinggal toggle yang lama, dia akan masuk sendiri. Kita tinggal pilih street, sport, sama race. Jadi kalau misalkan street itu tipe mode paling basicnya, sport di atasnya, race akan membuka seluruh horsepowernya. Ada pin code, ada lap time, kita bisa, ini dia nih. Ini so far best lap time-nya. Nah, ini lap 1, lap 2, lap 3. Kita bisa sesuaikan lah, pokoknya kebutuhan kita di track itu bisa ke data log semua. Terus ada juga kita bisa mengatur backlight-nya. Ini auto ya, jadi kalau malam dia akan berubah tampilannya. Si MID-nya jadi hitam agar tidak silau ya pengendaranya. Kalau pagi dia akan berubah sendiri jadi putih agar lebih terlihat karena pantulan sinar matahari ya, atau di autoin aja, jadi dia bisa ngatur sendiri, dia bisa ngebaca sendiri. Ini standar ya, jam sama tanggalnya. Units itu untuk speednya ada kilometer per jam sama mil per jam. Temperaturnya bisa pakai satuan Fahrenheit atau Celsius. Nah, ini konsumsi bahan bakarnya 1 liter per 100 km. Nah, kalau ini miles per gallon UK itu di Inggris, US. Kalau kita di sini biasa pakai kilometer per liter ya. Oke. Tidak banyak sebenarnya fitur yang bisa dilihat di MID-nya. Ini ada jadwal servisnya. Nah, kalibrasi untuk ban. Nah, di sini ada settingan DRL-nya, auto, manual. Ini bisa dilihat di ini ya, handle kanan, di handlebar kanannya ada untuk pengaturan LED-nya, sama di handle kiri ada lampu jauhnya, ada beam-nya. Udah sih, nggak banyak, cuma itu aja. Sama ini turn indicator ini bisa diatur mau manual atau auto. Jadi kalau auto tuh kita kalau misalkan lupa gitu, kita habis belok ke kiri atau ke kanan, dia bisa mati sendiri si lampu sennya ya. Ini ada info. Nah, ini aki ya.
sih. Biasanya nggak banyak ya, cuman itu aja. Cuman di sini ada electronic braking control, terus ada Ducati quick shifter, up and down itu ya, up down bisa dipilih up and down. Ducati traction control itu 6 kalau mau aman. Terus ABS-nya 3, Ducati wheelie control di DWC-nya 3. Nah, ini kita bisa ngatur dari settings menunya ya. Ini engine brake, tuh ada levelnya, high, medium, sama low. Jadi ngurangin tenaga. Ini full power nih ya. Ini ada smooth, dynamic. Kalau smooth tuh lebih halus ya. Ini medium aja. Terus Ducati traction controlnya kita juga bisa. Nah nih wet untuk jalanan basah ya, kalau misalkan hujan takutnya dia slip. Jadi Ducati traction control itu berfungsi untuk membantu menstabilkan roda belakang agar tidak slip ya, jadi tidak berbahaya. Ini performance sama stay safe yang ini, yang road nih. Nah ini kita bisa pilih 6, 7, 8, ini paling aman sih. Nah 5, 4, 6 lah ya. Terus ada ABS, kita bisa setting juga untuk cornering ya. Ini terutama nih ketika kita ngerem, ABS-nya bisa di setel juga. Nah ini front only nih, ini biasanya kalau mode race nih pakai yang front only. Jadi belakang bener-bener kayak lo mau apa power slide gitulah. Tidak disarankan untuk yang pemula. Sama Ducati wheelie control. Nah ini untuk menjaga agar si hidung depannya, si bagian depan motor ini untuk memberikan downforce yang lebih gitu di depan. Ini ada 4 level, 2, 1. Nah ini yang performance nih, jadi benar-benar bisa ngangkat gitu dia bisa wheelie. Nah kalau off nih, nah ini off ini cocoknya buat ini ya, untuk profesional lah. Kita main aman aja di 3. Ini engine braking control nih. Ini kombinasi antara engine brake sama pengereman belakang. Oke. 2. Kita setting di 2. Ducati. Nah, ini Ducati quick shifternya nih di KS nih ya. Ini bisa up and down diaktifin. Ini saya pakai. Nah, ini kalau di offin ya. Enakan pakai sih ya. Jadi nggak ribet pencet-pencet kopling kalau misalkan ganti gigi. Ini balik ke settingan defaultnya. Ini back. Oke, itu aja sih untuk fitur dari MID-nya. Nah, sekarang bagian paling penting dari sebuah race bike, yaitu mesinnya. Kita bisa lihat di sini, wah, nice ya. Dia embossnya Ducati Performance gini. Nah, ini nama mesinnya Super Quadro. Ini L-Twin ya, seperti kita tahu V2. Meskipun namanya V2, tapi sebenarnya dia L-Twin. Jadi begini ya konfigurasinya tuh kayak gini. Nah, gitu. Jadi yang satu di sini bloknya, yang satu di depan. Ini namanya Ducati Super Quadro, 4 klep per silinder, 2 injektor per silinder, kapasitasnya 955 cc, gearboxnya Desmodromic. Jadi Ducati itu terkenal dengan gearboxnya yang ada mengericik, ya agak berisik lah gitu ya. Terus suaranya juga khas ya, walaupun 2 silinder gitu, nggak kayak yang kelas-kelas 250 cc gitu ya. Dia silindernya begini gitu. Dia karena bentuknya L gini, suaranya khas nge-growling lah. Kalau misalkan orang udah tahu gitu, biasanya kalau dengar Ducati di jalan tuh suaranya kayak growling gitu. Nah, dari mesin 955 cc ini, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 155 HP dengan torsi sebesar 104 Nm. Nah, untuk gearboxnya sendiri 6 speed Ducati quick shift ya. Tadi sudah saya jelaskan di fiturnya. Ini up and down, straight cut gears, rasionya 177:1. Terus clutch-nya itu pakai hidrolik. Si koplingnya pakai hidrolik slipper. Untuk sasisnya sendiri monokok aluminium ya. Terus front suspensionnya, suspensi depannya pakai fully adjustable dari Showa. Nah ini 43 mm ya diameternya, inner tubesnya. Ya untuk velg depannya dia menggunakan Facebox light alloy, diameternya 17 inci dengan lebar 350. Untuk ban depannya pakai Pirelli Diablo Super Corsa dengan 120/70 ring 17. Sedangkan untuk suspensi belakangnya dia pakai Sachs ya. Jadi SICHS itu ya.
hampir semua moge pakai itu untuk tipe basicnya. Ini fully adjustable juga, aluminium, terus sama mono arm ya kalau kita biasa sebut tuh. Jadi swing armnya satu di bagian kiri aja. Itu cantik banget kalau jadi dilihat dari kanan tuh kayak kosong gitu ya, kayak dia floating gitu. Nah, untuk ban belakangnya juga masih pakai Pirelli Diablo Super Corsa 2 180/60 ring 17. Nah, rem depannya sendiri ini pakai 2 pecakram ya, semi floating, radial ya, Brembo monoblock, tipenya M432. Jadi 4 piston kaliper ya. Untuk rem belakangnya 245 mili, 2 piston. Nah, sekarang kita ngomongin dimensinya. Ini yang unik daripada motor-motor gede yang lain. Dia karena lebih compact, lebih ramping gitu ya. Terus tankinya nggak dibuat sebesar, ya keluar kan biasanya kan kalau kita lihat moge-moge yang lain tuh keluar gitu. Nah, ini untuk berat bersihnya sendiri 176 kilo, berat kotornya itu 200 kilo. Nah, nggak seperti unit test dari APM lain, pabrikan lain tuh. Kalau misalkan Cakra Motorsports Indonesia nih, udah ngelengkapin unitnya dengan beberapa aksesori ya. Nah, seperti ini Ducati Rizoma fuel tank cap gini ya, kayak si tutup tangki bensinnya udah pakai Rizoma. Banyak banget aksesori Rizoma nih kayak gini. Ada bar end-nya, ada lever guard-nya. Tuh, banyak banget Rizoma semua. Ini ada footstep-nya dari Rizoma juga nih, kanan kiri. Nah, ini ada quick shift ya, yang tadi saya bilang nih lucu karena dia Domino mereknya. Nah, biasanya kita misalkan tahu handle grip itu atau apa aksesori brake lever gitu itu Domino. Nah, ini kalau Domino nih jadi standarisasinya si quick shifter Ducati di sini. Platform belakangnya juga udah pakai karbon gini. Terus si pelindung cover mufflernya, cover si exhaustnya udah pakai carbon fiber juga. Nah, ini nice juga nih exhaust systemnya, dia sudah menggunakan Akrapovic. Jadi Ducati itu di Indonesia selalu melengkapi unit testnya dengan 2 merek knalpot. Jadi ada Akrapovic sama Terminoni. Ini bisa dilihat ya, ini exhaust systemnya Akrapovic full. Jadi suaranya udah lebih keluar lagi gitu kan, dengan peningkatan horsepower yang lumayan signifikan. Nah, Ducati ini single seat ya. Jadi misalkan kita buka, itu cuman ada bagasi sekecil ini, bukan bagasi, ini tempat buat toolkit sebenarnya. Jadi ada beberapa barang yang bisa disimpan di sini. Dimensinya nggak besar, dia kecil. Nah, kalau ini saya bawa tang. Nah, cuma segini aja kok. Ya lumayan lah buat toolkit. Obeng-obeng gitu kalau misalkan kita mau buka-buka baut. Sudah mencoba selama 3 hari untuk si Ducati Panigale V2 ini. Riding impression saya untuk tinggi 188 cm seperti saya, kakinya masih bisa ditoleransi ya, posisinya enak banget gitu. Nggak gitu capek asalkan kita ngerti cara bawanya. Biasanya kalau misalkan sports bike gini saya bawanya paha dalam, kita jepit gini, udah nanti kita lemesin gini. Ya memang posisinya tidak bisa disamakan dengan motor-motor adventure atau naked bike gitu yang stang punya riding position lebih tinggi seperti ini stangnya ya, ada fat bar segala macam. Kalau ini kan memang under yoke ya, khas sports bike ya, moge gitu, kayak gini posisinya. Cuman biar ya kita pakai paha dalam aja untuk jepit. Posisi bokong kita pepetin aja sama belakang ini. Nah, udah kayak gini, tangan kita lemesin. Ya capek pasti, cuman ya itulah sports bike. Kaki juga nggak kerasa pegel ya, cuman paling ada yang nanya, Mas, masih panas Ducati? Alhamdulillah masih. Dari dulu nggak pernah berubah. Panasnya di paha dalam, ya mungkin karena di kiri ini ada shock breaker ya, dia konduktor ya, besi gitu kan, bisa ngantarin panas. Walaupun di sini udah ada cover karbonnya nih, masih berasa banget. Kaki saya masih sempet agak-agak sedikit, ya bisa dibilang melepuh sedikit ya gitu, merah gitu bagian bawahnya itu. Ya tapi masih bisa toleransi kalau misalkan posisi kita agak bener. Ternyata waktu saya lebarin kaki saya gitu, agak jauhan sedikit gini, misalkan agak gini gitu ya, untuk biar anginnya kebuang ke belakang gitu, itu nggak terlalu panas kok. Ya paling kalau kena macet udah nggak bisa dihindarin lagi tuh panas, makanya cari jam yang bener kalau misalkan riding pakai motor kayak gini. Nah, sobat Kabaroto, jadi si Cakra Motorsport ini ngejual Panigale V2 ini dengan harga 700 jutaan off the road. Nah, jadi segitu dulu review dari Kabaroto untuk Ducati Panigale V2. Boleh saran mau review apa lagi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saksikan terus YouTube channel Kabaroto. See you next time.